Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bertemu lagi dengan Miss Yaya. Sebelumnya Miss Yaya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman materi tentang organ pernafasan manusia. Hari ini Miss akan menunjukkan bagian-bagian alat pernafasan pada manusia. Teman-teman masih ingat alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Bagian pertama alat pernafasan manusia adalah hidung. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan lendir. Fungsi dari rambut hidung adalah untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke dalam hidung. Kemudian ada lendir yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara. Kedua adalah trakea atau tenggorokan. Adalah penghubung antara hidung dan paru-paru. Bagian ketiga adalah paru-paru. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bronkus, kedua bronkeolus, ketiga alveolus. Bronkus adalah batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian di dalam bronkus terdapat percabangan yang disebut dengan bronkeolus. Di ujung bronkeolus terdapat alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Di paru-paru terdapat selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Proses pernapasan manusia terbagi menjadi 2. Proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Proses menghirup udara, rongga dada membesar. Udara masuk melalui hidung, disaring oleh rambut hidung dan lendir. Kemudian paru-paru mengembang, oksigen diserap melalui alveolus. Diafragma yang semula melengkung ketika menghirup udara, diafragma mendatar. Otot-otot tulang rusuk berkontraksi. Paru-paru mengembang dan rongga dada mengembang. Proses menghembuskan udara. Rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, udara keluar melalui saluran pernafasan. Diafragma melengkung ke atas. Otot-otot antar tulang rusuk berrelaksasi. Rongga dada mengempis. Gangguan atau penyakit pada pernafasan manusia yaitu 1. Flu, 2. Tuberkulosis, 3. Asma, 4. Flu burung, 5. Kanker paru-paru. Bagaimana teman-teman bisa mencegah penyakit tersebut? Nah, teman-teman, berikut caranya. Cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia. Yang pertama adalah
yang bergizi dan cukup minum air. Kedua, mencuci tangan dengan bersih. Ketiga, gunakan masker jika perlu untuk menghindari penularan virus. Keempat, berolahraga secara teratur. Kelima, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin. Nah, itu adalah review proses pernapasan manusia. Sekarang kita akan membahas tentang alat pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulitnya. Permukaan kulit cacing tanah selalu lembab untuk membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kedua adalah serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea, berupa saluran-saluran halus yang tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah udara masuk dan keluar melalui lubang yang berada di samping tubuh serangga yang disebut stigma. Tiga, ikan. Perhatikan gambar berikut. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernafasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. 4. Amfibi. Amfibi bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Kulit amfibi selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran udara. Ketika masih beruduk, amfibi bernafas menggunakan insang. 5. Reptilia. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Reptilia yang bisa menyelam seperti buaya dan kura-kura menutup lubang hidungnya ketika menyelam agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. 6. Burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Saat terbang, pernafasan burung dibantu oleh organ yang disebut pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara dapat menyimpan udara. Tetapi saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Yang terakhir adalah mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru sesuai untuk hidup di darat. Namun, ada juga mamalia yang hidup di air, seperti paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba muncul ke permukaan air secara berkala untuk mengeluarkan sisa pernafasan berupa karbon dioksida dan uap air. Setelah itu menghirup oksigen. Itulah materi hari ini tentang alat pernafasan manusia dan alat pernafasan pada hewan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.